Baik, sebelum memulai progres untuk pemrograman mobile, izinkan saya menyampaikan salam terlebih dahulu dan memperkenalkan diri. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Chandra dengan NIM 221509191. Dilanjutkan oleh rekan saya yang bisa dimulai dengan Dwi Angga. Dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Ika Dwi Angga Satyananda dengan NIM 22150911000. Baik, perkenalkan nama saya Nikomang Anggita Cahya Juliantini dengan NIM 2215091107. Baik, perkenalkan nama saya Batya Darmawan dengan NIM 22150911050. Baik, terima kasih atas semua perkenalan diri dari rekan-rekan saya. Untuk slide bisa dilanjutkan. Oke, sebelumnya seperti progres yang pertama, kita telah membuat aplikasi yang diberi nama dengan Alumni Circle, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi mobile yang dibuat untuk dapat digunakan oleh para alumni program studi Sistem Informasi. Lalu dilanjutkan. Di sini pada aplikasi Alumni Circle terdapat dua level pengguna, yaitu ada level pengguna admin serta level pengguna pada user. Untuk bagian level pengguna admin akan terdiri dari 6 menu utama, serta dari user akan terdiri 5 menu utama. Untuk bagian admin, di sini akan terdapat tambahan menu, yaitu user control, sedangkan pada user tidak terdapat menu user control. Bisa dilanjutkan? Oke, pada bagian login, kedua level pengguna akan memiliki tampilan yang sama. Di sini, pada level login ini, akan terdapat username dan password yang akan dimasukkan oleh pengguna maupun admin. Jika pengguna belum menggunakan, mohon maaf, jika pengguna belum mempunyai akun, pengguna akan bisa melakukan register pada sebelum tampilan welcome ini. Di sini juga terdapat tampilan forgot password yang dapat digunakan jika pengguna lupa akan password yang telah dibuat. Bisa dilanjutkan? Oke, saya akan menyampaikan progres yang telah kelompok kami buat. Untuk yang pertama, pada halaman login dan register, di sini progres pembuatannya sudah terdapat dua progres, yaitu yang pertama, melakukan login dengan memasukkan username dan password. Yang kedua, melakukan pendaftaran akun pada register. Kedua proses ini sudah dapat dilakukan dan nanti akan disimulasikan pada akhir. Dilanjutkan. Oke, di sini nanti saya akan memulai dengan progres pada tampilan pengguna. Di sini tampilan pengguna yang terdapat pada aplikasi Alumni Circle. Dilanjutkan. Pada bagian pertama, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, bahwa di sini akan tersedia dashboard aplikasi pengguna yang terdiri dari bio, menu, ucapan, dan beberapa tampilan lain. Di sini saya akan spesifikasikan pada bagian ucapan. Ucapan salam bisa berubah sesuai waktu, yaitu pagi, siang, sore, maupun malam, dengan menampilkan nama pengguna sesuai user yang melakukan login. Di sini sudah tertera good morning, di mana good morning akan berubah sesuai dengan waktu pada Android Studio. Yang kedua, terdapat bio, di mana bio terdapat name, email, address, serta lainnya yang sesuai dengan tampilan di profil. Dan terdapat 5 menu utama, yaitu discussion, event, job vacancy, list event, serta list vacancy. Bisa dilanjutkan? Di sini sudah terdapat progres pembuatan pada dashboard pengguna. Yang pertama, sudah tersedia menu discussion, event, job vacancy, list event, serta list vacancy, di mana kelima menu ini sudah dapat dijalankan, namun terdapat beberapa fitur yang belum bisa ditampilkan secara 100%. Yang kedua, bio yang ditampilkan sesuai dengan profil pengguna, di mana bio yang ditampilkan pada bagian dashboard sudah sesuai dengan apa yang diinputkan oleh user pada bagian profil. Serta bagian yang ketiga, yaitu bagian atas pada salam dapat berubah sesuai waktu yang tersedia di Android Studio. Oke, dilanjutkan. Pada drawer aplikasi pengguna ini akan dijelaskan oleh teman saya, Baktia. Untuk tepat dan waktu dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait drawer pada aplikasi pengguna. Di mana pada drawer ini terdapat 3 menu tambahan, ada About Us, Support, dan Logout. Nah, terdapat fitur tambahan pada support itu yaitu question dan feedback.
Lalu di sini drawer pengguna, progres pembuatannya kita sudah bisa melihat tampilan About Us, sudah bisa mengirimkan pertanyaan pada question box, sudah bisa mengirimkan feedback pada menu feedback, dan untuk menu logout belum berfungsi. Lalu sini halaman menu diskusi pada pengguna. Progres yang telah kita buat itu terdapat button add diskusi untuk melakukan diskusi. Lalu sudah bisa menampilkan list diskusi yang sudah ditambahkan oleh pengguna. Lalu sudah berisi fitur search discussion untuk mencari diskusi yang sudah ditambahkan. Dan pengguna hanya bisa menghapus diskusi yang pengguna buat. Lalu untuk halaman menu event, progres yang telah kami lakukan yaitu sudah bisa menggunakan search bar event dengan memasukkan kata kunci judul eventnya. Lalu sudah bisa menambahkan event ke dalam menu list event. Lalu fitur kategori ini belum bisa digunakan. Lalu untuk halaman menu job vacancy, progres yang telah kami buat itu pengguna bisa melihat semua job vacancy yang sudah ditambahkan admin. Pengguna sudah bisa mencari job vacancy dengan menggunakan fitur searching. Lalu sudah bisa menambahkan job vacancy ke dalam menu list vacancy. Untuk menulis event, progres yang telah kami buat itu sudah bisa menampilkan event yang sudah ditambahkan ke list event dan sudah bisa meremove event dari list event. Lalu untuk menulis vacancy-nya sama dengan list event, sudah bisa menampilkan job vacancy yang sudah ditampilkan ke list vacancy dan bisa menghapusnya. Lalu untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Baktia atas penjelasan beberapa menu yang terdapat di tampilan pengguna. Selanjutnya akan ada tampilan admin, di mana tampilan admin ini terdapat beberapa perbedaan dengan tampilan pengguna yang akan dijelaskan oleh teman saya Anggita. Untuk tempat dan waktu saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tampilan dari sisi admin. Next. Nah, pada menu tampilan admin di sini terdapat satu menu tambahan yaitu user control yang digunakan oleh admin untuk mengatur user-user yang telah melakukan register. Kemudian untuk progresnya itu sudah tersedia menu discussion, event, job vacancy, list event, dan user control. Kemudian bio yang ditampilkan sesuai dengan profil admin. Dan yang terakhir yaitu pada bagian atas terdapat salam yang dapat berubah sesuai dengan waktu yang tersedia di Android Studio. Kemudian di dalam drawer terdapat sedikit perbedaan pada tampilan user dan admin, di mana pada tampilan admin ini terdapat dua menu baru yaitu question box dan feedback hub yang isinya tampungan dari question dan feedback. Nah, pada halaman drawer ini progres pembuatannya itu sudah bisa melihat tampilan About Us, kemudian sudah bisa melihat pertanyaan pengguna ya pada question box, kemudian sudah bisa melihat semua feedback pengguna pada menu feedback hub, dan menu logout itu belum dapat difungsikan. Kemudian pada halaman discussion, maksud saya di sini progresnya itu semua fitur baik itu add, delete, search, dan tampilan data diskusi pada menu discussion sudah bisa digunakan oleh admin dan sudah bisa menghapus dan mengedit semua diskusi. Selanjutnya yaitu menu pada event pada tampilan admin. Progresnya itu semua fitur baik itu search, simpan, dan menampilkan data event pada menu event sudah bisa digunakan oleh admin. Kemudian di sini juga admin sudah bisa melakukan CRUD baik itu create, read, update, maupun delete pada event. Selanjutnya pada menu job vacancy admin, progresnya itu semua fitur baik itu search, simpan, dan menampilkan data job vacancy pada menu job vacancy sudah bisa digunakan oleh admin. Dan admin sudah bisa melakukan create, update, read, dan delete pada data job vacancy.
Selanjutnya pada menu user control admin, di sini progresnya yaitu sudah bisa menampilkan semua data dari pengguna yang telah melakukan register akun dan sudah bisa melakukan delete data pengguna. Kemudian pada tampilan menu list event ini sama saja seperti tampilan menu pada list event di tampilan user. Begitu juga di menu job vacancy. Nah, ini merupakan tampilan profil dari pengguna. Di mana di dalam profil ini berisi data-data pribadi dari pengguna. Nah, profil ini dapat diedit oleh pengguna sesuai dengan data pribadinya. Nah, berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dokumen yang telah kami buat. Di sini dokumen yang telah kami buat yaitu dokumen SKPL. Nah, isi dari dokumen ini yang pertama itu terdapat pendahuluan, kemudian ada kebutuhan dari perangkat lunak, kemudian ada model analisis, kemudian ada model perancangan, kemudian ada implementasi, dan yang terakhir yaitu pengujian. Baik, itu tadi tampilan dari dokumen yang akan kami buat. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Anggita atas pemaparan beberapa menu yang terdapat di bagian admin. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan pada simulasi penggunaan aplikasi Alumni Circle yang dilakukan oleh teman saya Dwi Angga. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil dari progres yang kami buat. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi kami, yang dimana untuk melanjutkannya itu klik tombol Get Started. Nah, ini merupakan tampilan dari screen login. Nah, saya akan mulai di screen register saja. Register. Nah, di sini merupakan screen registernya. Nah, ini sudah berfungsi semuanya. Seperti penjelasan progres di minggu lalu sudah berfungsi. Namun di sini saya akan langsung saja proses loginnya. Untuk proses loginnya saya langsung saja menggunakan user biasa saja. Ini merupakan contoh yang kami buat. Nah, loginnya sudah berhasil dan dibawa ke menu dashboard. Ini merupakan tampilan dashboard dari user yang levelnya pengguna biasa. Oke, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, ini merupakan tampilannya yang dimana terdapat 5 menu utama dari user biasa. Nah, di sini sama seperti progres kami minggu lalu, tapi di sini sudah ada beberapa perbaikan-perbaikan yang kami lakukan. Nah, saya akan mulai di menu bio. Nah, di bio ini sudah sesuai dengan data-data pengguna waktu login, yang dimana data yang dimasukkan di sini sesuai dengan waktu register itu adalah email, username, dan juga password. Nah, untuk data-data seperti nama, tempat tinggal, tanggal lulus, dan juga angkatan itu masih default. Nah, di sini saya akan mencoba di menu diskusi yang pertama. Masuk menu diskusi, ini merupakan contoh-contoh diskusi yang sudah di testing. Nah, untuk melakukan testingnya, mungkin saya di sini akan menjelaskan progresnya. Ya, progresnya ini di bagian search. Di bagian search ini sudah bisa melakukan search dengan baik sesuai dengan subjek diskusinya. Misalkan
Ini merupakan progres kami yang mana membuat eh, menu search yang lebih bersih. Nah, untuk menu diskusi itu sama, udah bisa memasukkan diskusi, subjeknya apa, pertanyaannya apa, juga nanti tinggal post. Nah, kita bisa masuk ke subjeknya. Dari sini kita bisa komen atau review dari subjek yang ada, itu sama seperti minggu lalu. Nah, itu merupakan menu dari menu diskusi. Kemudian di event sama, mungkin perbaikannya itu di bagian search. Bagian search sudah bisa men-search sesuai dengan judul dari event, menjadi lebih bersih. Oke, untuk data-datanya masih sama seperti minggu lalu. Ada perbaikan juga nanti di sini, perbaikannya yaitu waktu kita melakukan penambahan list. Maaf, ini mungkin. Nah, misalkan waktu tambahin list kita di sini kita klik list. Nah, dia akan masuk sukses to add to list event. Nah, misalkan kita tambahkan lagi, dia sudah tidak bisa karena sudah masuk ke list event. Jadi tidak bisa, tidak ada redundancy. Itu progresnya juga di event. Nah, di job vacancy juga sama, dapat search yang sudah kami update nggak lebih baik. Kemudian di job vacancy juga sama, bisa menambahkan ke list vacancy ini, dan juga waktu diklik lagi tidak bisa karena sudah ditambahkan di list vacancy. Nah, untuk list event dan list vacancy itu akan menampilkan list-list yang kita simpan tadi, dan juga bisa remove, menghapus dari list kita jika sudah tidak perlu. Oke, tinggal hapus. Oke, mungkin setelah itu saya akan masuk ke menu drawernya, di mana di sini ada 3 menu utama: about us, support, dan juga lekat. Bisa tampilan dari mengenai aplikasi kita. Kemudian di menu support juga ada menu tambahan lagi, ini untuk question. Benar, jika kita mempunyai pertanyaan, kita bisa menambahkannya di sini. Ini sudah berfungsi. Nah, kemudian di feedback juga sama. Jika kita memiliki feedback atau memiliki apapun itu pengen disampaikan ke kita, bisa langsung melakukan feedback di sini, dan juga sudah berfungsi. Nah, untuk menu logonya ini masih belum bisa berfungsi karena belum kami setting. Nah, untuk di profile ini sudah sesuai dengan data-data eh, data-data user yang register dan juga login. Di sini juga bisa mengupdate foto, nama, email, atau data yang lainnya. Ini juga sudah berfungsi. Untuk menu dari tampilan dari aplikasi level pengguna biasa. Oke, sekarang saya akan mencoba di menu dari level adminnya. Oke, mohon sebentar, masih melakukan restart. Kembali ke menu awalnya. Oke, balik lagi ke get started. Nah, di sini saya akan login menggunakan username dan juga password yang sudah level admin.
Saya tinggal login. Oke, loginnya berhasil. Ini merupakan tampilan dari dashboard adminnya. Nah, sama seperti user biasa, namun di sini ada tambahan menu seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, itu menu user control. Untuk menu-menu yang lain mungkin saya tidak jelaskan lagi karena hampir sama. Mungkin sedikit saja seperti tambahan-tambahan apa yang bisa dilakukan oleh admin seperti di minggu lalu juga. Mungkin di sini juga sebagai admin bisa melakukan CRUD di data-data diskusi, baik itu data dari orang lain maupun diri sendiri seperti itu. Melakukan edit, delete dan juga menambahkannya. Nah, itu juga di event bisa menambahkan event, bisa mengedit, bisa menghapus. Yang dimana ini semua sudah berfungsi dengan baik dan tidak ada masalah. Itu juga menu search-nya sama. Menu job vacancy-nya juga sama, sudah bisa melakukan CRUD dengan baik. Ini juga sama untuk list event dan juga list vacancy. Nah, di sini untuk user control, dimana di sini kami bisa melihat khususnya admin bisa melihat siapa saja user-user di sini. Siapa saja user-user yang sudah terdaftar di aplikasi Alumni Circle ini. Bisa juga melakukan search. Search-nya juga sudah bisa dilakukan dengan baik. Sudah bisa. Ya, ada juga untuk tambahannya itu udah ada pagination-nya udah berfungsi dengan baik. Sini menu search, menu pagination dan juga menu delete. Misalkan di sini saya ingin mendelete dari user ini yang tidak terdeteksi dengan baik. Saya delete. Nah, berhasil mendelete usernya itu. Itu untuk menu user controlnya. Mungkin yang berikutnya itu di bagian routernya itu bagian support. Mana ini berbeda dengan user biasa. Biasa itu mengesend atau mengirim question dan juga feedback. Kan kalau admin itu akan melihat apa saja pertanyaan-pertanyaan dan juga feedback yang diberikan oleh pengguna. Artinya admin bisa kelola dan juga bisa lihat dan juga bisa membalas. Tapi untuk balasannya itu masih lewat email. Itu. Ini sudah tampilannya sudah sesuai. Jadi juga sudah pagination-nya sudah berfungsi dan juga menu search-nya sudah berfungsi dengan baik. Untuk feedback hub-nya juga sama, menampilkan isi feedback atau feedback yang dikirimkan oleh user ke aplikasi ini. Ya, ini menjadi bagi kami untuk memperbaiki aplikasi nantinya. Juga menu pagination-nya sudah berfungsi dengan baik dan juga menu search-nya juga berfungsi dengan baik. Untuk ini juga profilnya sama seperti di menu user. Mungkin saya ganti sedikit. Saya update namanya saja. Setelah itu tinggal update profile saja. Nah, intinya sudah berfungsi dengan baik semuanya. Sudah berfungsi dan juga yang lainnya. Nah, mungkin itu demonstrasi di bagian level admin dan juga level pengguna tadi. Intinya di sini kami sudah menyelesaikan CRUD-nya di versi yang masih belum komplit sebenarnya. Ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki di bagian bug-bug yang lainnya. Itu akan kami perbaiki di progres berikutnya. Oke, untuk selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Persilakan. Baik, terima kasih Abdul Yangga atas penjelasan demonstrasi pada aplikasi Alumni Circle. Untuk itu, saya mohon maaf bila terjadi kesalahan kata maupun ucapan pada demonstrasi maupun penyampaian progres pada kesempatan hari ini. Untuk saya tutup dengan ucapan Pramasanti dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.